Bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif? Audiobook dari buku karangan David Jedgeworth, bab 5, halaman 143. Pertama, mari kita jernihkan suatu pikiran yang keliru mengenai arti berpikir kreatif karena beberapa alasan yang tidak logis. Sains, teknologi, seni dan karya tulis dianggap sebagai satu-satunya yang memerlukan pemikiran yang benar-benar kreatif. Kebanyakan orang menghubungkan berpikir kreatif dengan hal-hal seperti penemuan listrik, atau vaksin polio, atau novel atau pengembangan televisi berwarna, dan lain-lain. Tentu saja, pencapaian seperti ini adalah bukti dari secara berpikir kreatif. Setiap langkah maju dalam menaklukkan ruang angkasa adalah hasil dari berpikir kreatif. Akan tetapi, berpikir kreatif tidak hanya terbatas untuk pekerjaan tertentu, juga tidak hanya untuk orang yang super pandai. Lalu, apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Inilah contoh berpikir kreatif. Sebuah keluarga yang berpenghasilan rendah menyusun rencana untuk mengirim putra mereka ke universitas. Inilah berpikir kreatif. Sebuah keluarga mengubah ruang yang paling tidak menarik di jalan itu menjadi tempat yang indah di lingkungan tersebut. Inilah berpikir kreatif. Seorang pendeta mengembangkan suatu rencana yang melipat gandakan jemaatnya untuk kebaktian hari Minggu. Inilah berpikir kreatif. Memikirkan cara-cara untuk menyederhanakan pembukuan, penjualan produk kepada pelanggan yang sulit, mengusahakan agar anak-anak tetap asik secara konstruktif, membuat karyawan benar-benar menyukai pekerjaan mereka, atau mencegah pendengaran tertentu. Semua ini adalah contoh berpikir kreatif sehari-hari yang praktis. Berpikir kreatif berarti menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Imbalan dari semua jenis sukses ini di rumah, di tempat kerja, di dalam komunitas bergantung pada penemuan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Sekarang, mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan kita dalam berpikir kreatif. Langkah 1. Percaya bahwa suatu dapat dilakukan. Inilah prinsipnya. Untuk melakukan apapun, kita harus lebih dahulu percaya bahwa hal itu dapat dilakukan. Percaya sesuatu dapat dilakukan untuk membuat pikiran bergerak secara utuh, mencari cara untuk melaksanakannya. Untuk mengilustrasikan cara berpikir kreatif ini, dalam sesi pelatihan, saya sering menggunakan contoh ini. Saya meminta kelompok, beberapa dari Anda yang merasa mungkin untuk menghapuskan penjara dalam waktu 30 tahun mendatang. Para peserta selalu tampak bingung, tidak yakin apakah mereka mendengar dengan benar. Jadi, sesudah diam sejenak, saya mengulangi, berapa banyak dari Anda yang merasa mungkin untuk menghapuskan penjara dalam 30 tahun mendatang? Segera sesudah saya meyakinkan mereka bahwa saya bersungguh-sungguh, seseorang lalu berkomentar, Anda tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda ingin melepaskan semua pembunuh, pencuri, dan pemerkosa? Tidak sadarkah Anda akan apa artinya ini? Mengapa tak seorang pun akan aman? Kita harus mempunyai penjara. Kemudian peserta-peserta yang lain ikut memberikan komentar. Hukum dan keterlibatan akan ambruk jika kita tidak mempunyai penjara. Beberapa orang memang dilahirkan sebagai penjahat. Kita bahkan memerlukan lebih banyak penjara. Apakah Anda membaca koran pagi ini tentang pembunuhan yang baru saja terjadi? Dan begitulah mereka melanjutkan, mengatakan kepada saya segala macam alasan yang tepat mengapa kita harus mempunyai penjara. Salah seorang malah mengatakan bahwa kita harus mempunyai penjara supaya polisi dan supir penjara dapat mempunyai pekerjaan. Sesudah sekitar 10 menit membiarkan kelompok tersebut membuktikan mengapa kita tidak dapat menghapus keberadaan penjara, saya mengatakan kepada mereka, "Nah, biarkan saya sebutkan di sini bahwa pertanyaan ini tentang menghapus penjara sebenarnya digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Anda semua telah mengajukan alasan mengapa kita tidak dapat menghapus keberadaan penjara. Apakah Anda bersedia membantu saya sekarang? Maukah Anda berusaha benar-benar keras
selama beberapa menit untuk percaya bahwa kita dapat menghapus penjara? Dengan semangat bereksperimen, kelompok tersebut bersedia melakukannya. Kemudian saya bertanya, nah, dengan asumsi kita dapat menghapus penjara, bagaimana kita dapat memulainya? Saran muncul secara perlahan pada mulanya. Seorang dengan ragu berkata, kita mungkin dapat mengurangi kejahatan jika kita mendirikan lebih banyak pusat kegiatan remaja. Tidak lama kemudian para peserta yang 10 menit lalu begitu menantang gagasan tersebut sekarang mulai berusaha dengan penuh antusias. Usahakan menghapus kemiskinan. Kebanyakan kejahatan berakar dari tingkat pendapatan yang rendah. Jalankan penelitian untuk mengenali penjahat sebelum mereka melakukan kejahatan. Kembangkan prosedur bedah untuk mengobati beberapa jenis penjahat. Didik aparat penegak hukum dengan metode reformasi yang positif. Ini hanyalah sedikit contoh dari 78 gagasan spesifik yang saya susun yang dapat membantu mencapai tujuan menghapus keberadaan penjara. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di besok hari dengan materi baru yang sangat-sangat menarik. Saya pastikan semuanya akan saya bacakan. Kita akan tuntaskan buku ini dalam 1 bulan mendatang. Buat teman-teman yang ingin membaca buku fisiknya, silahkan cek link yang ada di bio. Silahkan masuk situ, masuk di Shopee. Di situ ada buku yang sudah saya siapkan, koleksi-koleksi beberapa buku yang pantas untuk kita baca. Oke, semangat untuk kita semua. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah, karena setelah saya melihat komentar kalian, saya akan follow siapa yang ikuti sampai selesai.